Bab 233. Menara Penjara Alam Keluar. Wina memegang pisau naga Asure di tangan kanannya. Ujung bilahnya menyeret tanah, dan ada suara samar naga yang mengaum di bilahnya. Dia hanya berdiri di depan Mile seperti itu, tidak memberikan ruang 1 inci pun. Di depan Wina, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih, wajahnya ada kerutan, kedua mata seperti elang, setajam pisau, dan tidak jauh dari orang tua itu ada orang berbaju hitam, kedua kakinya tergantung di udara, dengan sekujur tubuh pakaian warna hitam, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan auranya tidak ada, seolah-olah itu tidak eksistensi. Alam Archon sejati. Master semacam ini, jangankan di Qingzu, bahkan di benua Dewa Dataran Tengah, itu sudah termasuk master top. Orang tua berambut putih itu melirik Wina dan berkata dengan suara rendah, katanya jenius nomor 1 di Qingzu adalah Ladiaan, tetapi sebenarnya kamu tidak lebih buruk darinya, kamu hanya bersembunyi terlalu dalam. Jika kita berdua bergabung dan ingin mematahkan lenganmu, itu sulit. Wina melirik orang tua berambut putih itu dan berkata sambil tersenyum, tidak disangka, ternyata akan mengutus 2 alam Archon sejati kemari. Sepertinya kalian sudah sedikit takut. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara rendah, orang ini telah mencapai kaisar pedang di usia muda. Takutnya bakat ini tidak cukup bagi keluarga situ kita. Namun, untuk berjaga-jaga, lebih baik singkirkan dia saat ini. Keluarga situ. Wina melirik orang tua berambut putih, lalu menoleh, melihat orang berbaju hitam di samping orang tua berambut putih itu, bisa menyembunyikan aura hingga sedemikian rupa, aku rasa yang mulia pasti dari dunia kegelapan. Selama ini, aku pikir dunia kegelapan kalian telah menghilang sepenuhnya, tetapi tidak disangka kalian sedang menunggu kesempatan untuk membunuh Mile ini. Orang berbaju hitam berkata, Nona Lian, aku tahu kamu tidak sederhana, kami berdua tidak pernah ingin menjadi musuhmu, tujuan kami hanya Mile ini. Jika kamu pergi, kami tidak akan menghentikannya. Tapi jika kamu terus ikut campur, jangan salahkan kalian berdua karena bersikap kasar. Hanya demi Mile. Wina menoleh, melihat Mile, jika aku tahu kamu memiliki begitu banyak musuh, aku tidak akan bergabung denganmu. Kali ini, aku sudah banyak rugi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik melihat orang berbaju hitam dan orang tua berambut putih. Seperti kata pepatah, suami dan istri dalam 1 hari memiliki kasih 100 hari. Aku dan dia, aku dan dia tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan. Bicara sampai di sini, dia tampak sedikit malu dan marah, segera bergegas menuju orang tua berambut putih berdua dengan pisau naga Asure di tangannya. Orang tua berambut putih itu sedikit menyipitkan matanya, dikasih wajah, tidak mau wajah. Suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya ke depan. Boom! Seluruh tanah terangkat dalam sekejap, seperti gelombang menenggelamkan Wina. Pada saat ini, sebilah pisau panjang tiba-tiba meledak dari tanah. Sebelum pisau itu tiba, ledakan energi pisau keluar, menebas orang tua berambut putih itu. Wajah orang tua berambut putih sedingin es. Saat energi pisau datang ke atas kepalanya, tangan kanannya ke depan dan dengan ringan memeriksanya, kemudian tangan kanannya dengan ringan mengayunkan ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap, ruang hampa di depannya terombang-ambing seperti gelombang, dan Wina terpelintir dalam sekejap oleh energi pisau itu, lalu menghilang. Alam Archon sejati. Alam ribuan semesta bisa menggunakan ruang hampa, tetapi tidak dapat mengubah ruang hampa secara substansial, sedangkan alam Archon dapat mengubah segala sesuatu dan ruang hampa, tetapi tidak dapat mengubah struktur ruang hampa. Adapun alam Archon sejati,
tidak hanya mampu menekan ruang hampa, tetapi mengubah struktur ruang hampa. Ada 3 tingkatan alam, dan setiap tingkatan alam pada dasarnya berbeda. Dan perbedaan ini seringkali tidak dapat diatasi. Semakin meningkat ke atas, semakin sulit tantangannya. Pada saat ini, energi pisau Wina langsung tertekan, dan kemudian orang tua itu mengubah struktur ruang hampa dan menggunakan ruang hampa untuk memusnahkannya langsung. Setelah energi pisau menghilang, Wina tiba-tiba muncul di atas kepala orang tua itu. Pukulan tinju yang sangat sederhana, tetapi mengandung metode hukum sihir yang misterius. Ruang hampa tempat Wina berada tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya langsung terguncang. Kali ini, dia terbang tepat di depan Mile. Dia baru saja mendarat, dan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Tanah langsung retak dengan radius ratusan kaki, sangat menakutkan. Tetapi saat berikutnya, Wina tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, sebuah pisau panjang menabrak udara di depan orang tua berambut putih itu, dan di atas bilah pisau panjang itu, ada seekor naga azure meraung dengan marah. Orang tua berambut putih itu tanpa ekspresi, maju selangkah, dan mengarahkan tangan kanannya ke depan. Menurutnya, jari ini pasti bisa menghentikan pisau ini. Pisau jatuh ke bawah. Bang! Orang tua berambut putih langsung terguncang sejauh 10 kaki. Saat berhenti, tanah di belakangnya langsung runtuh membentuk lubang dalam, yang dalamnya beberapa kaki. Pada saat yang sama, kedua jarinya juga patah. Wajah orang tua berambut putih itu sangat muram. Dia mengangkat kepalanya menatap Wina, dengan niat membunuh di matanya. Aku meremehkanmu. Tapi, kamu berhasil membuatku marah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, nanti aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada kematian. Suara itu jatuh, dia bergegas ke depan. Setelah serangan ini, tubuhnya muncul bayangan yang seperti nyata. Kecepatannya cepat hingga ekstrim. Di depan Mile, sudut mulut Wina sedikit berkedut, senyumnya sedikit muram. Dia tiba-tiba melompat dan menebas dengan pisau di satu tangan, potong. Boom! Sebuah kekuatan mengerikan keluar dari pisau naga Asure. Pada saat yang sama, seekor naga Asure tiba-tiba terlepas dari pisau naga Asure dan berubah menjadi cahaya pisau dan menebas. Pada saat ini, orang tua itu tiba. Boom! Sebuah ledakan yang menghancurkan langit bergema di lapangan. Dan kemudian, kedua sosok itu mundur ke belakang dengan gila-gilaan. Orang tua berambut putih itu berhenti setelah mundur belasan kaki, sementara Wina dengan paksa mundur beberapa puluh kaki. Begitu dia berhenti, noda darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Dan di bahu kirinya, darah masih mengalir. Pada saat ini, dia dalam kondisi yang sangat buruk. Cedera pada bahu kirinya dan cedera pada dirinya sekarang, bisa dibilang cedera bertambah cedera. Dia adalah alam seribu semesta, namun, meskipun itu dia, juga sulit untuk membunuh alam Archon sejati. Tentu saja, jika bukan karena satu lengannya dipotong oleh mereka di awal, dia mungkin ingin mencobanya, tetapi peluang menangnya tidak besar. Di kejauhan, orang tua berambut putih melirik tubuh dirinya sendiri. Di dadanya, pakaiannya robek terbuka. Di sana, ada bekas pisau, tidak dalam, hanya robek. Melihat adegan ini, wajah orang tua berambut putih itu sangat muram. Pada saat ini, orang berbaju hitam itu tiba-tiba berkata, "Bergabunglah dengan kami, berjaga-jaga jika ada perubahan." Orang tua berambut putih itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Tampak jelas, dia tidak ingin ada perubahan lain. Pada saat ini, pendukung terbesar di belakang Mile hilang. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Mile. Segera,
Keduanya menyerang langsung ke arah Wina dan Mile. Kali ini, tak satu pun dari mereka yang masih menahan kekuatan, bergegas membunuh dengan satu pukulan. Bunuh Wina dulu, lalu bunuh Mile. Di kejauhan, Wina hendak bergegas keluar dengan pisau naga Asure. Saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Wina menoleh, Mile sudah berdiri. Dia menarik Wina ke belakangnya dan membiarkan Wina duduk di kursi naga. Wina menatap langsung ke arah Mile, tanganku hilang. Rasanya tidak enak. Mile berkata dengan pelan, aku bunuh mereka semua untuk melampiaskan amarahmu. Setelah selesai bicara, dia berbalik menghadap orang berbaju hitam dan orang tua berambut putih itu. 1 lawan 2. Mustahil. Mile tahu ini dengan sangat jelas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat tidak mungkin untuk mengalahkan dua orang di depannya. Kalahkan salah satu dari mereka sudah kewalahan. Kedua orang ini semakin dekat. Pada saat ini, sebuah menara hitam kecil tiba-tiba muncul di antara alis Mile. Saat menara hitam muncul, fitur wajah Mile langsung berubah. Menara penjara alam. Wanita misterius itu pernah menyuruhnya untuk tidak meremehkan menara penjara alam, apalagi jika dalam situasi tidak ada aturan Tao. Tetapi pada saat ini, dia harus bekerja keras sekarang. Bekerja keras, mungkin akan ada sedikit peluang. Jika tidak bekerja keras, maka tidak ada peluang sama sekali. Saat menara penjara alam muncul, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan suasana suram langsung menyelimuti sekitarnya. Dalam sekejap, semua orang di lapangan jatuh ke api penyucian tanpa akhir. Pada saat yang sama, kata "tahanan" hitam pekat muncul di atas kepala semua orang. Bersambung.